Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Trismadani. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Maman Surahman LCMAG dan Bapak Muhammad Yunus SHI MESY. Langsung saja ke latar belakang masalah, yaitu adanya praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal, di mana dalam jual beli ini akan dilakukan ketika buah kelapa masih berada di pohon karena belum layak panen. Artinya kuantitas dan kualitasnya pun belum diketahui, maka kemungkinan terdapat unsur gharar dalam jual beli ini. Tujuan dari penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal, Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal, Kabupaten Lampung Selatan. Dan untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif, sumber dan jenis data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya wawancara dan observasi, dan teknik pengolahan datanya itu deskriptif analisis. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, dalam praktiknya, para pelaku jual beli ini mengenal sistem jual beli ini dengan istilah kontrak tahun, di mana pihak penjual mengontrakkan pohon kelapanya kepada pihak pemborong dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan mereka, dan pembayaran dilakukan di awal akad. Nah, dalam masa kontrak tersebut, pihak penjual tidak mengetahui berapa banyak jumlah buah kelapa yang didapat oleh pihak pemborong. Dalam jual beli ini, akan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Jadi masing-masing pihak hanya mengandalkan kepercayaan masing-masing. Meskipun demikian, tidak ada pembatalan perjanjian dalam jual beli ini. Dan untuk pemanenan dilakukan oleh pihak pemborong sendiri. Kemudian masuk ke tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal. Sebuah transaksi jual beli dapat dikatakan sah oleh hukum syara apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Terdapat beberapa rukun dalam jual beli. Yang pertama yaitu adanya orang yang berakad. Yang kedua adanya ijab dan qabul. Yang ketiga adanya objek yang diperjualbelikan, dan yang terakhir yaitu adanya nilai tukar barang pengganti. Nah, dalam jual beli ini rukunnya telah terpenuhi semua. Kemudian masuk ke syarat jual beli. Yang pertama yaitu syarat yang berkenaan dengan orang yang berakad. Yang pertama yaitu orang yang berakad harus balik dan berakal. Dalam jual beli ini orang yang berakad telah balik dan berakal. Balik karena telah memiliki kartu tanda penduduk, dan berakal karena mampu membedakan yang mana yang baik dan benar. Lalu syarat yang kedua, antara penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda. Tentu saja dalam jual beli ini antara pihak pemborong dan penjual adalah orang yang berbeda. Lalu syarat yang berkenaan dengan ijab dan qabul. Satu, orang yang melakukan ijab dan qabul adalah orang yang balik dan berakal. Tadi sudah dibahas bahwa para pelaku jual beli ini adalah orang yang balik dan berakal. Kemudian yang kedua, antara kabul dengan ijab sesuai atau sejalan. Tentu saja dalam jual beli ini ijab dan qabul sejalan karena sebelum terjadinya ijab dan qabul adanya kesepakatan mengenai harga. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Nah, dalam jual beli ini biasanya ijab qabul dilakukan jika tidak di rumah penjual, di rumah pemborong. Lalu syarat yang berkenaan dengan objek yang diperjualbelikan. Satu, barang itu ada atau tidak ada, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Nah, dalam jual beli ini objek yang diperjualbelikan masih belum bisa diserah terimakan pada saat akad dilakukan karena masih berada di pohon dikarenakan belum layak panen. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Nah, dalam jual beli ini buah kelapa yang menjadi objek jual beli belum tentu dapat diambil manfaatnya karena bisa saja pohon dari buah kelapa ini mati tersambar petir atau terserang hama sebelum waktunya panen. Kemudian yang ketiga yaitu milik seseorang. Tentu saja dalam jual beli ini buah kelapa yang diperjualbelikan sah milik penjual. Kemudian syarat yang berkenaan dengan nilai tukar barang pengganti. Yang pertama, harga yang disepakati harus jelas jumlahnya. Tentu saja yang menjadi harga di sini jelas jumlahnya karena berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, boleh diserahkan di awal akad. Dalam jual beli ini penyerahan harga atau pembayaran dilakukan seluruhnya di awal akad. Kemudian yang terakhir yaitu apabila jual beli dilakukan dengan menukar barang atau barter, maka barang yang menjadi nilai tukar barang pengganti tidak boleh barang yang diharamkan oleh hukum syara. Dalam jual beli ini yang menjadi nilai tukar barang pengganti selalu uang, tidak pernah barang apalagi barang yang diharamkan oleh hukum syara. Dari pemaparan tadi dapat dinilai bahwa jual beli ini tidak sah
karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli, yaitu objek yang diperjualbelikan belum jelas kelaikannya. Artinya kualitas dan kuantitasnya pun belum jelas. Artinya jual beli ini mengandung unsur gharar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil bayi gharar wa anil bayi hasor. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar dan jual beli hasor. Artinya jual beli ini terlarang. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal dikenal dengan istilah kontrak tahun, di mana pihak penjual mengontrakkan pohon kelapanya kepada pihak pemborong dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Dan jual beli ini dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli ini. Artinya jual beli ini mengandung unsur gharar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.